Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan daring kita. Sebelumnya Bapak minta kalian untuk mengisi daftar hadirnya di WA Group dan Google Form. Selanjutnya kita akan membahas mengenai himpunan. Nah, jadi pada materi himpunan ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama itu ada pengertian dari himpunan. Yang kedua itu ada penulisan himpunan. Nah, nanti setelah mengikuti kegiatan pembelajaran daring pada pagi hari ini, kalian diharapkan mampu mengetahui apa itu himpunan dan bagaimana cara penulisan himpunan. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama itu ada pengertian dari himpunan. Nah, jadi himpunan itu adalah kumpulan atau sekelompok benda yang memiliki definisi yang jelas. Di sini kata jelas kita tandain, karena ada kata jelas berarti ada kata tidak jelas. Nah, di sini ada beberapa contoh definisi yang tidak jelas. Misalnya nih ada kata cantik. Cantik itu bersifat relatif atau bersifat subjektif. Beda orang, beda pendapat. Misalnya menurut si A, si B itu cantik. Tetapi menurut si C, si B itu tidak cantik. Jadi tidak ada tolak ukur bagaimana cantik itu. Jadi beda orang, beda pendapat. Selanjutnya ada kata ganteng. Nah, kata ganteng ini juga sama dengan kata cantik. Bisa bersifat relatif dan juga bisa bersifat subjektif. Beda orang, beda pendapat. Bisa saja menurut si A, si B itu tidak ganteng. Tetapi menurut si C, si B itu ganteng. Jadi beda orang, beda pendapat. Sehingga kata ganteng itu tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Selanjutnya ada kata buas. Nah, di sini kata buas sama juga dengan kata cantik dan kata ganteng. Nah, bisa saja menurut si A, seseorang yang penakut dengan kucing mengatakan kucing itu sangat buas karena dia sangat takut dengan kucing. Tetapi menurut si B, yang penyuka kucing atau pecinta kucing mengatakan kucing itu lucu, comel karena dia sangat cinta sama kucing. Jadi, buas itu tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, terakhir itu ada kata tinggi. Nah, di sini menarik karena kata tinggi itu tidak dapat didefinisikan dengan jelas jika tidak ada tolak ukurnya. Tinggi bisa saja menjadi jelas jika ada tolak ukurnya. Contohnya, tingginya 150 cm, 160 cm, berarti tinggi itu menjadi jelas. Kalau kata tinggi saja, berarti tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, jadi kita dapat tarik kesimpulan, definisi yang tidak jelas itu bisa merupakan kata sifat. Jadi, kata sifat itu tidak dapat kita katakan sebagai himpunan. Nah, untuk lebih memahaminya, kita ke contoh soal. Nah, dari kumpulan benda atau orang di bawah ini, manakah yang merupakan himpunan dan manakah yang bukan? Yang pertama itu ada kumpulan guru yang tinggi. Nah, di sini ada kata tinggi, tetapi tidak ada tolak ukurnya. Berarti kumpulan guru yang tinggi itu tidak dapat dikatakan sebagai himpunan karena ada hanya kata tinggi, tidak ada tolak ukurnya. Selanjutnya ada kumpulan aktor yang ganteng. Nah, di sini juga sama, ada kata ganteng. Berarti kumpulan aktor yang ganteng itu tidak dapat kita katakan sebagai himpunan karena tidak ada tolak ukur yang dapat mengukur seberapa ganteng aktor tersebut. Jadi kumpulan aktor yang ganteng itu bukan himpunan. Kemudian ada kumpulan murid SMPN 13 Mataram yang tinggi badannya lebih dari 160 cm. Nah, di sini ada kata tinggi, tetapi ada kata lebih dari 160 cm. Berarti di sini ada tolak ukurnya, yaitu siswa atau murid yang tingginya lebih dari 160 cm. Berarti murid yang di bawah 160 cm tidak dapat bergabung ke dalam kelompok itu. Jadi, kumpulan murid SMPN 13 Mataram yang tinggi badannya lebih dari 160 cm dapat kita katakan sebagai himpunan karena ada tolak ukurnya, yaitu kata lebih dari 160 cm. Kemudian adalah kumpulan warna lampu lalu lintas. Kumpulan warna lampu lalu lintas. Di sini apa saja warna lampu lalu lintas itu? Ada warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Berarti ada 3 warna. Jadi itu sangat jelas karena ada 3 warna. Jadi kumpulan warna lampu lalu lintas itu dapat kita katakan sebagai himpunan. Selanjutnya, kumpulan hewan buas. Nah, di sini kumpulan hewan buas ada kata buas. Buas itu relatif. Jadi beda orang, beda pendapat. Misalnya nih, ada orang yang sangat penakut melihat anjing. Kalau orang yang penakut
bisa saja mengatakan anjing itu buas, tetapi ada orang yang pemberani atau pecinta anjing bisa saja mengatakan anjing itu lucu. Jadi, kumpulan hewan buas tidak dapat dikatakan sebagai himpunan. Kemudian ada hewan berbulu halus. Sama juga dengan kata buas, di sini ada berbulu halus. Tidak ada tolak ukur sehalus apa bulu hewan itu. Jadi, hewan berbulu halus tidak dapat kita katakan sebagai himpunan. Dan terakhir adalah kumpulan hewan yang lucu. Nah, sama saja dengan buas dan halus, kata di sini ada kata lucu. Jadi kata lucu ini bersifat relatif atau bersifat subjektif, tidak beda orang, beda pendapat. Misalnya nih, orang yang pemberani melihat kecoa, bisa aja dia mengatakan kecoa itu lucu, tetapi orang yang penakut mengatakan kecoa itu menjijikkan atau menggelikan. Jadi kalau kumpulan hewan yang lucu itu bisa kita katakan bukan himpunan. Nah, itu tadi contoh soal dari himpunan. Mungkin jika ada pertanyaan bisa tulis di WA grupnya. Selanjutnya ada penulisan himpunan. Nah, dalam penulisan himpunan ada 3 cara untuk menulisnya. Yang pertama itu kita mendaftarkan. Nah, misalnya ada contoh himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Langsung saja kita tulis anggotanya A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Karena kita mendaftarkan, berarti menuliskan atau mendaftarkan anggota himpunan A itu secara langsung. Jangan lupa untuk penulisan himpunan kita menggunakan huruf kapital diikuti dengan kata sama dengan dan buka kurung kurawal. Langsung kita menuliskan anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian terakhir kita tutup kurung. Kemudian cara yang kedua itu dengan kalimat atau dengan kata-kata. Yang pertama itu misal contohnya A sama dengan 5 bilangan asli pertama. Berarti himpunan A merupakan 5 bilangan asli pertama. Dengan kata-kata 5 bilangan asli pertama. Atau bisa saja kita tulis A sama dengan himpunan 5 bilangan asli pertama. Itu sama saja artinya. Kemudian dengan cara terakhir atau dengan cara ketiga, notasi pembentuk himpunan. Nah, di sini dengan kata notasi ini lumayan sulit, kalian harus benar-benar memperhatikan. Misalnya contoh kita ambil dari contoh yang mendaftarkan. A sama dengan A sedemikian rupa A lebih kecil dari 6, di mana A elemen bilangan asli. Saya ulang, A sama dengan buka kurung kurawal, A sedemikian rupa A lebih kecil dari 6, di mana A elemen bilangan asli. Paham? Atau bisa saja seperti ini, A sama dengan buka kurung A sedemikian rupa A lebih kecil sama dengan 5, di mana A elemen bilangan asli. Saya ulang, A sama dengan buka kurung kurawal A sedemikian rupa A lebih kecil sama dengan 5, di mana A elemen bilangan asli. Jadi itu tadi 3 cara penulisan suatu himpunan. Nah, untuk lebih paham lagi kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, di sini ada soal tuliskan dalam bentuk penulisan himpunan yang lain. Yang lain dari A sama dengan A, buka A sedemikian rupa A lebih kecil sama dengan 10, di mana A elemen faktor dari 12. Nah, jadi pada soal sudah menggunakan penulisan himpunan dalam bentuk notasi, sehingga kita mencari sisanya 2, yaitu dengan cara mendaftarkan dan juga dengan kata-kata. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama, kita cari dulu apa saja faktor dari 12. Kita gunakan pohon faktor atau tulang ikan. Nah, sehingga kita peroleh faktor dari 12 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, langsung saja kita buat himpunannya atau penulisan himpunan dalam bentuk mendaftar. Kita tulis A sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 6. Kenapa 12 tidak masuk? Karena menurut soalnya tadi A sama dengan buka kurung kurawal A sedemikian rupa A lebih kecil sama dengan 10, di mana A elemen faktor dari 12. Di sini ada kata lebih kecil sama dengan 10. 12 tidak masuk karena 12 itu lebih besar dari 10. Jadi 12 itu tidak bisa masuk ke anggota himpunan A.
Jadi itu cara mendaftar. Kemudian dengan kata-kata. Berarti kita tulis saja A sama dengan buka kurung kelawar faktor dari 12 yang kurang dari sama dengan 10. Atau bisa saja seperti ini. A sama dengan himpunan faktor dari 12 yang kurang dari sama dengan 10. Nah, jadi itu contoh soal dari penulisan himpunan. Nah, mungkin itu saja pertemuan daring kita pada pagi hari ini. Jadi, apa saja yang kita pora? Yang pertama itu, himpunan adalah kumpulan atau sekelompok benda yang memiliki definisi yang jelas. Kemudian dalam penulisan himpunan ada 3 cara. Yang pertama itu dengan cara mendaftarkan, kemudian dengan kata-kata, dan terakhir dengan notasi. Nah, jadi itu saja pertemuan daring kita pada pagi hari ini. Jadi untuk tugasnya, kerjakan LKS yang dikirimkan melalui WA Group. Nanti kumpulkan di ketua kelasnya, dan ketua kelasnya mengirimkan lewat WA pribadi saya. Oke, itu saja pertemuan daring pagi hari ini. Terima kasih. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.